Itu kita seperti ini. Kenapa sih manusia menjadi takut? Kenapa manusia menjadi cemas? Karena manusia menganggap sesuatu itu, menganggap hal buruk terjadi pada dirinya. Sedangkan hal buruk itu ada tiga. Ada tiga menurut dia pribadi, ada tiga hal buruk dalam diri manusia. Ada hal yang belum tentu terjadi, ada hal yang tidak akan terjadi, ada hal yang pasti terjadi. Ketiga ya, ada hal yang belum tentu terjadi, ada hal yang tidak akan terjadi, kemudian ada hal yang pasti terjadi. Yang ngomonglah bagian hal yang pasti terjadi. Apa bagian hal yang pasti terjadi? Misalkan meninggal, sakit, orang pasti sakit, orang meninggal gitu ya. Di dalam kehidupan ini orang mati kan, terus itu pasti terjadi. Kenapa harus ditakutkan? Nah ini hanya sekedar pengalaman saja. Walaupun di pelajaran kita tadi dengan asumsi dengan olahraga yang benar kita bisa berumur panjang dan tidak sakit, kita melawan itu. Namun pada kenyataannya kan memang hal-hal seperti itu harus terjadi dalam umat manusia gitu. Kita tidak ngomong riba di sini. Umat manusia, orang itu pasti mati. Terus kalau itu sudah pasti terjadi tuh, bersingidang itu pasti terjadi. Kenapa kita harus takut? Apalagi kalau tidak terjadi gitu. Kalau sudah terjadi saja tidak usah ditakutkan, betul terjadi. Apalagi tidak bisa kita usahakan sampai tidak terjadi. Kan alangkah bagusnya, itu bisa mendamaikan. Kemudian ada hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, kemarin sudah disampaikan bahwasanya manusia seringkali tanpa disadari gangguan sakitnya itu adalah lebih banyak daripada pikirannya sendiri. Kemarin sampai ada yang diposting tersebut, saya sangat setuju. Jadi makanan hanya sebagai kambing hitam saja. Makanan itu mungkin hanya 10-20% saja pengaruhnya, dampaknya kepada kita. Tapi karena pikiran kita yang ketakutan, pikiran kita yang seringkali tanpa disadari mengarah pada hal tersebut, akhirnya sakit. Nah kemarin tadi juga yang sudah sampaikan asam urat. Asam urat pada orang yang cemas, pada orang yang sering emosi atau sering merasakan jengkel atau merasakan marah, itu mudah terjadi. Karena ya awalnya di ginjal juga yang rusak tersebut. Nah sehingga ujung-ujungnya apa? Sehingga di ngajeng gini, sehingga di ngajeng sakit kambing, sehingga di ngajeng mungkin depan sehingga di ajeng lain. Padahal awalnya pikirannya yang rusak tersebut. Nyak ben dari bengelah asam urat asal makan, ben welang deh bun. Misalnya panaknya ngorain, bapak ini bupin gitu darah bapak ini. Kambing sakit kambing darah, ben gitu jeroan darah, umat punya anak ini begitu. Sebenarnya bukan tegang bahasa itu. Cimbang nalkin ngetegang. Gue banyak ngetang asam urat nih benar. Andai kan dia lagas makan, ya? Mungkin saya pernah punya cerita yang sudah pernah saya sampaikan. Ini ada cerita juga bahwasanya ini cerita nyata. Ada seseorang yang mengalami mah kronis, mengalami gastritis atau mah kronis tersebut itu sudah dipolis sama dokternya. Tapi ini di luar negeri kejadiannya, kita baca. Kemudian juga disampaikan oleh Pak Dokter juga pernah saya dengar. Jadi dia dalam keadaan diponis dengan asam lambung yang berat, sudah sampai duka lambung, sudah sampai mengalami iritasi, bahkan bicara bahasa Bali berberung nih lambungnya. Sudah ada perlukaan dan berung di sana. Masih mungkin segar karena belus kan tatunya. Asam lambung, asam lambung kayaknya segar. Sedangkan luka di luar saja kalau belusnya kayak di segar tatunya. Dia di lambung masalahnya. Sehingga apapun yang dia makan sering keluar, bahkan sering menjadi asam lambung bumerang-meraga. Diponislah 1 bulan lagi, kayaknya sudah tidak bertahan lagi, itu bilang dokternya. Karena memang sudah tidak kemampuan lambung sudah tidak mampu. Tapi apa yang terjadi? Nah karena beliau diponis sudah saya tidak ada harapan sudah ini. Gimana tidak ada harapan sudah saya. Lauling jani kajuk sajang masih belakang mati ya. Hanya apa? Semua jadi makan. Biasanya mau makan dong ya aja tidak makan saja. Bahkan bangga whisky, minum masih dong, bakar mati 6 bulan. Ini cerita nyata masalahnya. Kamu udah diponis. Nah, kemudian
Setelah berjalan kemudian makannya seperti biasa dan juga sudah tidak menghindari lagi alkohol, tidak menghindari kemudian yang namanya masem lalah bosing itu ngange pun nyangetang itu. Tapi apa yang terjadi setelah 1 bulan ada saya ngalahin deh. Kok tidak meninggal ya? Kemudian bisa kenangan di jalan 2 bulan ada saya ngalahin deh. Sampai akhirnya mau balik mau periksa 3 bulan sekian 4 bulan sekian ada seger adanya. Di saat kita mulai ada tanda-tanda mau sakit, biasanya kalau punya pikiran bemani sakit, gelem lah. Memang betul, memang betul itu. Bemani harus hilang menggait, memang itu pikirannya. Dan bemani bisa libur lah kali, gelem lah. Saja gelem, jangan bertensi gitu, buru. Gelem, mani gelem, saja gelem. Nah itu doa itu, asal itu pengaman pun orang bemani. Kalau gelem aja. Nah mudah-mudahan para warga semua, kita semua ya, apa yang disampaikan oleh Pak Dodi Kertiasih, mindset kita pelan-pelan rubah, masing istilahnya plong gitu ya, plong pikiran kita. Apalagi kita sudah tahu Oriba dengan cara seperti Oriba itu luar biasa. Ya. Nama tiang, untuk kemarin mungkin sudah banyak yang tahu ya. Asal tiang dari Ketewel, pengalaman tiang di Oriba sampun 10 tahun lebih. Dan niki pengalaman kurang tiang nih. Ada kencing manis darah tinggi, itu katanya dokter sudah dibilang komplikasi. Dan baru-baru ini luar biasa prosesnya. Dia ada gini seperti koreng dari atas lutut sampai di bawah pusar. Kebetulan yang punya istrinya sudah tahu, sudah bau itu bu dan bapak. Kencing manisnya sudah dari lama sekali kemarin. Tapi dia semangatnya luar biasa, dimotivasi sama Ibu Eka, jangan resah, lakukan dengan semangat Oriba. Dia jamin Ibu kembali sehat, bersyukur memang betul. Kurang jalan ini semakin baik kondisinya, badannya sudah tidak bau. Dulu boleh bau sekitar bulanan dulu ya. Dia menghimbau Bapak dan Ibu ada proses, jangan ragu, jangan takut, kita lakukan dengan semangat. Oriba ini memang sangat ajaib. Ini